Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang wirid Zuhur yang berbahagia. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan jatah kehidupan untuk kita agar kita bisa mengevaluasi amalan-amalan kita sebelum ajal menjemput kita. Kalau ajal sudah datang kepada kita, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Makanya sebelum waktu itu datang, pandai-pandailah kita mengevaluasi. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri harus mampu mengevaluasi, introspeksi diri. Kira-kira kalau ajal kita datang, apakah kita termasuk golongan yang akan mendapatkan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Akhir yang baik atau akhir yang tidak baik. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah suri tauladan bagi kita di dalam mengisi kehidupan ini agar kita menjadi manusia-manusia yang beruntung, manusia-manusia yang menemukan keberkahan dalam kehidupan, berbahagia di dunia dan insya Allah berbahagia sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Adapun judul ceramah kita pada siang hari ini adalah bagaimana kita menjaga dan meningkatkan amalan kita setelah di bulan suci Ramadan. Kita sekarang berada di bulan Syawal. Syawal itu artinya apa? Meningkat, naik. Berarti di bulan Syawal ini amalan kita tidak boleh menurun, harus meningkat, paling tidak mempertahankan apa yang sudah kita perjuangkan di bulan suci Ramadan. Banyak terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi kepada diri kita. Di bulan Ramadan tekun sekali, semangat sekali, tapi habis bulan suci Ramadan redup, seakan-akan lepas dari kekangan. Mungkin kalau boleh kita gambarkan, dia mengatakan merdeka. Ya kan? Karena di bulan Ramadan terasa terkungkung.
merasa terikat. Tapi merasa terkungkung dan terikat dengan ibadah tidak ada masalah. Karena itu puncak latihan kita, puncak pertarungan kita. Nah, masuk Syawal, pembuktiannya kita menang apa tidak di bulan Syawal inilah. Makanya Syawal itu artinya apa? Naik, meningkat. Nah, supaya memang selalu naik, selalu meningkat, modal utama kita di dalam beribadah itu adalah hati. Kondisi hati kita. Makanya Ramadan itu dikatakan bulan jiwa, bulan hati, bulan rohani. Jadi kita bersihkan hati kita, apa yang terjadi? Kalau hati kita sudah bersih, maka itulah yang akan menyebabkan kita selalu stabil dalam beribadah. Jadi ibadah ini semangat apa tidaknya perkara hati. Jadi makanya selalu kita lanjutkan istighfar kita. Karena yang mengotori hati apa? Dosa. Dosa kecil dan dosa besar. Dosa kecil kita tutup dengan istighfar. Jadi perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Orang kalau biasa istighfar, apa yang terjadi? Itu jiwanya selalu mengarah kepada mengingat Allah. Dan dia ingat dengan dosa dan kesalahan. Jadi tetap kita menjaga istighfar kita. Perbanyak istighfar kita. Selagi ada waktu minta ampun kepada Allah. Dan juga senantiasa kita bertaubat kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Kenapa? Dosa itu kadang-kadang bukan karena ada niat. Sebagaimana pesan Bang Nabi kan, kadang dosa itu atau kesalahan itu dan juga kejahatan itu kadang-kadang tidak selalu dimulai dengan niat. Tapi terbuka kesempatan itu. Kita sedang butuh duit. Kemarin Ramadan tidak jual beli, ya kan? Karena kemarin kan ada kita cerita-ceritanya beda bana aja tahun dulu. Parah loh pada Covid lah Ustaz. Ya kan? Ini apakah semua merasakan hal seperti itu atau sebagian kita tidak tahu? Artinya, akhirnya kita banyak utang. Orang yang banyak utang ini senantiasa jiwanya labil ini. Nah, kadang-kadang ujian pendanaan itu kadang-kadang menyebabkan kita bertindak tidak hati-hati. Mbak Anang kata bayi utang, Mbak Astoran nangka sampai, ya kan? Nah, ini yang terjadi. Sehingga kita sering terjebak dengan hal-hal yang menyebabkan kita berdosa. Nah, baik di bulan Syawal ini maka senantiasa kita bertobat kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Selalu menyesal walaupun terjebak terus. Memang itulah penyakit manusia. Manusia ini di saat memang sedang ada masalah kan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim kan. Tapi kalau sudah lepas dari masalah, innal insana la yatgha ar-ra'a istaghna, cenderung lupa. Ya kan? Cenderung lupa. Memang itulah makanya disuruh kita selalu istighfar dan minta ampun. Sesali selalu perbuatan dosa kita. Berjanji tidak mengulangi lagi. Walam yusirru ala ma fa'alu. Lalu tingkatkan amalan kita. Innal hasanat yuzhibna syai'an. Lakukan kebaikan demi kebaikan
untuk menutup kesalahan kita. Dan termasuk kesalahan kita dengan sesama manusia. Karena di antara penghalang taubat kita diterima, tidak menyelesaikan urusan dengan sesama. Jadi makanya di bulan Ramadan, di Idul Fitri itu kita saling bersilaturahmi. Di samping saling menggembirakan, merayakan kemenangan di Idul Fitri, sekaligus kita saling bermaaf-maafan. Fa'fu wasfahu. Dan saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya kan. Karena kunci seseorang itu bisa beramal dengan baik apa tidak memang hati. Jadi makanya selalu jaga hati. Karena kunci kemenangan, dasar kemenangan kita di dalam mengatasi kerasnya persoalan hidup adalah kondisi hati kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang bersih hatinya, dan sungguh merugi orang-orang yang kotor hati. Jadi makanya di samping kita kemarin bersilaturahmi, saling mendoakan, jangan lupa lanjutkan ibadah kita. Ya kan, dengan puasa Syawal. Walaupun ada perbedaan di sini, walau kita tidak mempermasalahkan, yang penting usahakan kita ada puasa Syawal kita. Apakah akan berturut-turut atau memang selang-seling sesuai kemampuan kita? Yang penting di akhir Syawal itu jangan kita melewatkan puasa Syawal kita. Nah, kita lanjutkan. Lalu yang kedua, di bulan Ramadan mungkin kita banyak mendapat wejangan-wejangan ilmu agama. Dan ini sesuatu yang harus kita perdalam juga. Karena kalau kita tanggung dalam berilmu, ini pertengkaran yang datang. Kalau berjumpa orang-orang yang sama punya ilmu, itu tidak ada pertengkaran. Wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Jangan kalian berbantah-bantahan. Kalau itu terjadi, gemetar hatimu dan hilang kekuatan. Jadi tidak boleh berbantah. Kalau kita sama-sama saling belajar, persoalan itu aman. Ini yang susah, kita membatasi buku yang kita baca, kita membatasi guru yang kita ikuti. Akhirnya bagaimana? Si A ikut si A, si B ikut si B, si C ikut si C. Akhirnya bagaimana? Dalam mencari ridha Allah, dalam mendekatkan diri kepada Allah, kok permusuhan yang terjadi, saling benci yang terjadi, tidak saling kasih sayang. Saya sangat tidak respect sekali orang yang bicara masalah kebenaran, mempertahankan kebenaran, tapi dengan cara yang kasar, saling menjatuhkan, saling menuding. Nah, ini masalah ini. Ini masalah ini. Perkara apa? Perkara keterbatasan ilmu dia, keterbatasan guru dia, keterbatasan sumber ilmu yang dia pelajari. Semuanya kan beralasan apa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Semuanya seperti itu. Tapi yang terjadi apa? Pertengkaran. Kalau kebenaran itu betul-betul kita cari karena Allah, tidak ada pertengkaran. Yang ada apa? Saling memahami. Selama punya alasan, selama punya dalil, tidak ada persoalan. Man amila amalan laisa alaiha murna faradu. Siapa yang beramal tanpa ada dasar dari kami, fawadun, ditolak. Jadi yang ditolak itu yang tidak punya dasar, yang mengada-ngada itu ditolak. Kalau si A punya dasar, si B punya dasar, silakan monggo, tidak ada masalah. Jangan kita saling menghakimi. Jadi makanya ilmu itu sangat menentukan bagaimana kita beribadah. Ilmu itu sangat menentukan bagaimana cara kita beribadah. Jadi jangan pernah berhenti. Belajar terus, baca terus. Sudah serius kita belajar hari ke hari, bertahun-tahun,
belum banyak yang kita tahu. Apalagi kalau cuma iseng. Apalagi kalau hanya sekedar melihat-lihat di YouTube dan segala macam. Kadang-kadang secara spontan orang yang sudah paham dengan kita, karena berbeda pendapatnya dengan kita kadang-kadang selalu mengklaim, si anu itu salah. Padahal orang sudah bertahun-tahun untuk mempelajari agama secara baik dan benar. Jadi makanya yang perlu kita jaga yang kedua adalah bagaimana pemahaman kita terhadap agama itu lebih baik dan lebih meningkat. Jangan iseng saja beragama. Jangan iseng dalam beragama. Karena targetnya adalah keberkahan di dunia dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kalau hatinya bersih, ikhlasnya tinggi, Allah bukakan pemikirannya terhadap kebenaran. Afaman sya'allahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nuri min rabbih. Jadi siapa-siapa yang dibukakan Allah hatinya terhadap Islam, tandanya hatinya diberi cahaya oleh Tuhan. Jadi orang-orang yang berilmu itu santun, lemah lembut. Karena kebaikan itu ditandai oleh kelemah lembutan, kesantunan. Jadi orang yang kasar, orang yang keras, itu pertanda dia jauh dari kebaikan. Lalu yang ketiga, yang terakhir dalam waktu yang terbatas ini, dan juga jaga amalan kita. Baik kesolehan pribadi kita maupun kesolehan sosial kita. Biasa kita salat malam, tetap salat malam kita. Walaupun mohon maaf, bakece orang awak samba tabu 2 rakaat tambah 1 witir. Walaupun hanya segitu, jangan pernah tinggalkan. Karena tahajud itu, salat malam itu luar biasa. Akan mengangkat derajat kita dan akan menjadikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kita. Dan terutama kita laki-laki ini usahakanlah kita memang salatnya di masjid. Karena ujian terberat kita laki-laki ini kan memang asik di luar, berkumandang azan, kita masih asik dengan kegiatan-kegiatan kita. Usahakan. Karena powernya itu salat jamaah itu luar biasa sekali. Dan jangan tinggalkan baca Al-Quran kita. Panca indera kita hidup dengan Al-Quran. Hati kita bersih dengan Al-Quran. Kecerdasan kita terjaga dengan Al-Quran. Keilmuan kita terjaga dengan Al-Quran. Aturan hidup kita terjaga dengan Al-Quran. Akhlak kita terjaga dengan Al-Quran. Jadi jangan pernah kita tinggalkan. Jangan semangat Ramadan kita kemarin cukup untuk Ramadan saja. Jangan katakan merdeka. Nah, ini yang susah. Kenapa? Terasa tersiksa di bulan Ramadan. Harusnya pembuktian Ramadan itu di bulan Syawal. Jadi makanya Syawal itu artinya apa? Meningkat, naik. Paling tidak ya kita jagalah kestabilan amalan kita. Jangan berkurang dari semangat ibadah kita di bulan suci Ramadan tadi. Baik amalan pribadi kita, lalu terbukti dengan amalan sosial kita. Bagaimana rasa kasih sayang kepada sesama kita. Terutama kepada kaum mustadafin yang lemah atau yang dilemahkan. Orang miskin, anak yatim, orang-orang tua yang sudah sendiri hidupnya yang perlu perhatian. Jadi selalu kita jaga. Jadi jangan berkurang amalan kita di bulan Syawal ini, karena Syawal itu artinya meningkat atau naik. Jaga amalan kita, tingkatkan amalan kita agar kita menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.